Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai respirasi seluler, aerob dan anaerob. Jadi, respirasi seluler merupakan proses penguraian molekul organik untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, adenosine trifosfat. Proses ini dapat terjadi dengan atau keberadaan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen, respirasi seluler dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Baik, berikut adalah penjelasan saya mengenai tahapan respirasi aerobik dan anaerobik. Jadi yang kita tahu, um, yang pertama itu respirasi aerobik atau aerob. Jadi respirasi aerob adalah proses pemecahan glukosa yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi ATP dalam jumlah yang besar. Jadi energi ATP dalam jumlah yang besar. Jadi proses ini terjadi di sitosol dan mitokondria sel. Jadi ada beberapa tahapan. Jadi tahapan yang pertama untuk respirasi aerob itu adalah glikolisis. Jadi glikolisis ini lokasinya itu berada pada sitosol. Jadi prosesnya itu glukosa 6 kolom dipecah menjadi 2 molekul pirufat. Jadi menjadi 3 kolom. Jadi glukosa dipecah melalui serangkaian reaksi enzimatik dan menghasilkan sejumlah kecil ATP dan NADH. Jadi pirufat yang dihasilkan akan masuk ke mitokondria untuk tahapan selanjutnya. Jadi seperti itu. Dan yang kedua itu deka dekarboksilasi dekarboksilasi oksidatif pirufat atau reaksi transisi. Yang kita tahu dia itu berada pada matriks mitokondria. Jadi prosesnya itu pirufat diubah menjadi asetil CoA 2 kolom dengan melepaskan CO2 atau CO2. Jadi menghasilkan 2 NADH untuk setiap molekul per glukosa. Jadi pirufat diangkat ke dalam mitokondria lalu diubah menjadi asetil CoA koenzim A yang akan masuk ke siklus Krebs, dan reaksi ini menghasilkan NADH dan melepaskan CO2 karbon dioksida. Dan yang ketiga itu siklus Krebs. Jadi siklus Krebs atau siklus asam sitrat yang berada pada matriks mitokondria. Jadi prosesnya itu asetil CoA koenzim A 2 kolom bergabung dengan oksalasetat 4 kolom, jadi membentuk sitrat menjadi 6 kolom melalui serangkaian reaksi. Sitrat ini diubah kembali menjadi oksalasetat dan melepaskan 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP atau GTP. Jadi menghasilkan per molekul glukosa itu 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH dan 2 ATP. Jadi yang kita tahu, asetil koenzim A memasuki siklus Krebs dan mengalami serangkaian reaksi dan menghasilkan ATP, NADH, FADH2 dan melepaskan CO2. Dan NADH dan FADH2 akan digunakan dalam rantai transport elektron. Jadi yang keempat itu rantai transport elektron dan fosforilisasi oksidatif. Jadi berada pada membran dalam mitokondria. Jadi prosesnya itu NADH dan FADH2 melepaskan elektron dan proton H+. Elektron melewati serangkaian kompleks protein. Rantai transport elektron melepaskan energi yang digunakan untuk memompa H+ dari matris ke ruangan intermembran dan menciptakan gradien elektrokimia. Jadi H+ mengalir kembali ke matriks melalui ATP sintase yang menggunakan energi dari gradien H+ untuk menghasilkan ATP dari ADP dan PI. Fosforilasi oksidatif. Oksigen bertindak sebagai akseptor elektron terakhir. Jadi bergabung dengan elektron dan H+ untuk membentuk air atau H2O. Jadi menghasilkan ATP dan H2O.
Jadi seperti ini, NADH dan FADH2 memberikan elektron ke rantai transport elektron, dan energi yang dilepaskan digunakan untuk memompa proton H+ melintasi membran mitokondria dan menciptakan gradien elektrokimia. Jadi gradien H+ digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Jadi oksigen adalah akseptor elektron terakhir yang menghasilkan air. Baik, yang berikut adalah respirasi anaerob. Yang kita tahu bahwa respirasi anaerob adalah proses pemecahan glukosa yang tidak memerlukan oksigen. Sebagai gantinya, respirasi anaerob menggunakan senyawa lain sebagai akseptor elektron terakhir. Proses ini kurang efisien dibandingkan respirasi aerob yang menghasilkan lebih sedikit ATP-nya. Jadi ada beberapa jenis respirasi aerob. Yang pertama itu fermentasi asam laktat. Jadi prosesnya itu glikolisis, sama seperti pada respirasi aerob. Glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat yang menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Jadi pirufat diubah menjadi asam laktat oleh enzim laktat dehidrogenase, dan NADH dioksidasi kembali menjadi NAD+ yang diperlukan untuk glukosa. Jadi itu menghasilkan 2 ATP hanya dari glikolisis dan asam laktat. Jadi seperti ini, setelah glikolisis, pirufat diubah menjadi asam laktat dan tidak menghasilkan ATP tambahan. Jadi NADH diregenerasi untuk memungkinkan glikolisis terus berlanjut. Baik, yang kedua itu fermentasi alkohol. Jadi yang kita tahu bahwa fermentasi alkohol ini prosesnya itu sama seperti glikolisis, sama seperti pada respirasi aerob. Jadi glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat lalu menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Jadi pirufat diubah menjadi asetaldehida dan CO2 karbon dioksida. Jadi asetaldehida direduksi menjadi etanol oleh enzim alkohol dehidrogenase. Jadi NADH dioksidasi kembali menjadi NAD+. Jadi menghasilkan 2 ATP hanya dari glikolisis, etanol, dan karbon dioksida. Jadi seperti ini, setelah glikolisis, pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida CO2. Jadi tidak menghasilkan 2 ATP tambahan, dan NAD+ diregenerasi untuk memungkinkan glikolisis terus berlanjut. Baik, yang kita masuk yang ketiga, respirasi anaerob dengan akseptor elektron lain. Seperti yang kita tahu bahwa prosesnya itu beberapa bakteri menggunakan senyawa anorganik seperti nitrat, NO3, sulfat, SO42, atau karbon dioksida CO2 sebagai akseptor elektron terakhir. Contohnya itu seperti denitrifikasi, bakteri mengubah nitrat menjadi gas nitrogen N2, dan reduksi sulfat, bakteri mengubah sulfat menjadi hidrogen sulfida H2S, dan metanogenesis, archaea mengubah karbon dioksida menjadi metana CH4. Jadi seperti ini, proses ini bervariasi bergantungan pada jenis bakteri dan senyawa yang digunakan sebagai akseptor elektron, dan menghasilkan ATP dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan respirasi aerobik. Baik, hanya itu saja penjelasan saya mengenai respirasi aerobik dan anaerobik. Sekian dan terima kasih.